Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, eee, video ini saya buat untuk pengganti pertemuan keempat ya. Kemarin, saya tidak bisa hadir karena memang lagi ada pekerjaan yang lain. Oke, nah, pada minggu ini kita udah masuk ke dalam pertemuan keempat ya untuk mata kuliah Data Warehouse dan Data Mining, di mana pada pertemuan keempat ini kita fokus ke data mining. Jadi di 3 pertemuan kemarin ya, di awal dan sampai 3 pertemuan kita udah belajar tentang data warehouse. Memang kita tidak sempat untuk mengimplementasikannya karena memang di mata kuliah ini hanya 2 SKS dan tidak ada praktikumnya. Tapi di kelas saya sudah kasih tahu gitu ya gambaran teknologinya dan bagaimana cara menerapkan data warehouse ya, menggunakan beberapa skema ya, dengan bantuan, IR diagram yang kita udah tahu ya dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke data mining ya. Kita masuk ke data mining karena di awal juga kita lihat, materi yang disajikan saya udah kasih tahu juga ya bahwa data mining adalah materi yang paling banyak kita akan pelajari di sini. Nah, karena memang nanti, data mining setelah UTS itu akan kita coba latihan gitu ya menggunakan suatu metode, jadi nanti diharapkan setelah UTS teman-teman bisa membawa laptop masing-masing gitu ya, agar nanti ketika ada latihan kita bisa menghitung persamaannya menggunakan laptop. Baik, data mining ya. Jadi data mining itu, mengapa ada ilmu data mining? Karena itu masalah data ya. Data itu tersaji dengan cukup banyak di dunia ini. Nah, dari evolusi data itu dia dimulai dari tahun 1960 ya. Kalau teman-teman masih ingat sejarah komputer, di mana ada komputer generasi pertama itu di tahun 40-an ya, generasi kedua di tahun 50-an dan generasi ketiga di tahun 60-an ya sekitar itu. Maka pada tahun 60-an ini, komputer sudah masuk antara generasi 2 dan 3 ya, di mana sudah ada perangkat lunak di dalamnya, ya. Nah, komputer generasi pertama itu adalah mainframe, di mana mainframe itu dipakai lebih fokus ke arah menghitung karena memang storage-nya juga hanya 4 kilobyte ya. Nah, kemudian di komputer generasi kedua itu, storage udah mulai ditingkatkan dan di generasi ketiga pun udah ditingkatkan, di mana sudah ada software gitu ya, dan sudah ada operation system di era itu, walaupun operation systemnya masih sangat sederhana gitu ya. Nah, pada tahun 60-an ini ya, perusahaan-perusahaan sudah mulai banyak menggunakan komputer untuk membantu bisnis mereka gitu ya. Ya di mana, memang sudah ada ya dimulai untuk, penyimpanan data gitu ya di tahun 1960 ini. Jadi para perusahaan itu menyadari bahwa data itu penting dan data itu wajib untuk disimpan ke dalam suatu media komputer itu pada tahun 1960 ya. Nah di tahun ini sebenarnya sudah ada yang namanya database. Cuman teknologi database-nya masih teknologi yang sangat sederhana sekali ya. Kemudian masuk ke tahun 1970 ini masih di era generasi ketiga komputer. Nah karena memang kebutuhan akan akses data itu semakin banyak dan semakin sering dalam organisasi, maka, terdapatlah teknologi yang namanya relational data model gitu ya. Dan, ada teknologi untuk menyimpan data ya yang disebut dengan database management system dan mulai banyak diimplementasikan dalam, perusahaan-perusahaan pada tahun ini ya. Jadi kebutuhan akan data ini sudah semakin banyak, nah namun memang masih di kalangan internal perusahaan aja. Lalu pada tahun 80-an ya, DBMS sudah mulai berkembang gitu ya, udah banyak pengaturan-pengaturan di database tidak hanya masalah untuk menyimpan data aja, sudah ada teknologi untuk melakukan backup, melakukan recovery data dan lain-lain dan berbagai jenis data itu sudah bermunculan di sekitar tahun 1980 ya, tidak hanya masalah data yang hanya numerik dan hanya apa, alfabet ya, hanya karakter. Jadi data itu udah mulai banyak. Nah, tahun 80 ini masih sifatnya internal gitu ya, karena memang, waktu itu komputer generasi ketiga itu belum ada istilah yang namanya
personal komputer ya. Nah, mulai di tahun 90-an ya teknik data mining berkembang, di mana memang, berkembang pertama kali itu karena masalah data yang banyak ya di internal perusahaan, dan tahun 90 juga itu sebenarnya awal mula dari internet ya. Jadi internet itu sudah ada sebenarnya udah lama, ya dari tahun 1950 itu internet pertama kali digunakan untuk berkomunikasi ya, tentara Amerika dengan kapal selam, pengangkut nuklir kalau nggak salah. Ya memang sejarah komputer kan kelam ya. Komputer pertama kali pun dibuat untuk apa, mencatat inventory gudang senjata ya di Amerika. Nah, karena 1990-an itu sudah ada yang namanya personal computer di era generasi keempat, maka, ada juga internet ya, sehingga mulai dari tahun 1990-an itu data yang sifatnya publik itu sudah luas ya, udah mulai terbentuk. Jadi user generated content itu juga sudah mulai terbentuk di sekitar tahun 1990-an. Di mana di situ internet udah go public ya, di mana orang bisa mengakses internet dan lahirlah, website-website, alamat web yang bisa memberikan informasi bagi orang yang mengaksesnya gitu ya. Nah, di situ udah banyak, data yang bentuknya udah tidak hanya angka lagi, sudah ada data yang bentuknya multimedia seperti film digital gitu ya, musik digital, dan lain-lain ya, gambar digital dan lain-lain, itu tahun 1990-an. Nah, mulai di tahun 2000-an itu mulai ada data stream ya, seperti, 2000-an itu kan ada YouTube gitu ya, ada data stream stream lain ya untuk, stream video, stream gambar dan lain-lain. Lalu teknologi web juga udah berkembang gitu ya. Kalau tahun 1990 itu mungkin teknologi webnya masih menggunakan HTML versi 1, di mana kalau kontennya ingin kita ubah, maka kita ubahnya langsung di HTML-nya. Nah, tahun 2000-an ini sudah ada HTML versi 2, 3, dan 4 ya, yang kalau sekarang itu, HTML versi 5 ya, di mana kalau sekarang itu, web browser itu sudah paling nyaman lah dipakai ya, termasuk bisa kita buat sebagai, tampilan responsif ya, kalau generasi keempat itu belum bisa tampilan responsif. Makanya dulu waktu generasi keempat, si HTML ya, HTML generasi keempat versi 4 itu pembuatan aplikasi desktop dengan mobile itu dipisah ya. Jadi dulu ada, apa, subdomain ya, m.facebook.com misalnya. Nah, M itu menandakan itu adalah situs untuk mobile. Nah, tahun 2000-an udah pasti user generated content makin merajalela, ya, setiap orang bisa menghasilkan suatu data dan memberikan suatu informasi di internet ya hingga tahun 2022 ini. Nah, jadi data dari tahun 60-an ya, mulai dari data yang sedikit, makin lama makin banyak dan seterusnya, itu ternyata pertumbuhan data selama ini sifatnya eksponensial gitu ya. Jadi data itu eksponensial, makin ke sini data yang tersedia itu akan semakin berlimpah. Nah, namun, yang diolah menjadi knowledge itu sangat sedikit, artinya data yang banyak itu didiamkan saja, masih dalam bentuk data ya, kita masih ingat ya, apa itu data, apa itu informasi gitu ya, apa itu knowledge, apa itu wisdom ya, apa itu kebijakan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengolah data yang banyak itu, baik dari internal organisasi maupun dari sumber eksternal, itu solusinya adalah, dengan analisis gitu ya, analisis data menggunakan data warehouse dan teknik-teknik yang ada di data mining. Data warehouse dengan OLAP-nya ya, online analytical processing-nya, dan ekstraksi knowledge itu dari data mining, ya. Oke, data yang ada sangat besar, sebesar apa sih? Ya besar banget ya. Ini kita lihat data dari tahun 2004. Ya, beberapa kita ambil data Walmart itu sekitar 20 juta transaksi sehari gitu ya. Lalu Google tahun 2004, di mana Google 2004 itu hanya punya produk search engine gitu ya, yang kita ingat bahwa sekitar tahun 2002 atau 2003, Google itu sempat untuk ditawar oleh Yahoo ya untuk dibeli. Kemudian ada Yahoo nih, 10 gigabyte web data per hour ya, per jam, tahun 2004.
Ya, satelit NASA menyimpan gambar sekitar 1,2 terabyte per hari gitu ya, tahun 2004. Lalu bank menyimpan 22 juta genetik sequence ya. GenBank ini dia adalah, jadi manusia itu sebenarnya bisa dibentuk menjadi suatu data digital ya. Jadi ini sebenarnya menyimpan bentuk digital dari manusia gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan bioinformatik ya sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi France Telecom menyimpan data 29,2 terabyte ya tahun 2004. Lalu UK Land Registry, ya ini kayak kalau di kita tuh apa, yang apa yang kalau kita tuh untuk badan pemerintah yang mencatat mengenai tanah lah gitu ya. Baik bidang ketanahan lah, lupa lagi apa namanya. Itu dia mencatat gambar-gambar sebanyak 18,3 terabyte, lalu ada perusahaan telekomunikasi AT&T itu memiliki data sejumlah 26,2 terabyte. 2004 ya. Nah, ini adalah user generated content yang kita ketahui. Ada Facebook, Skype, Flickr, Twitter, Snapchat, Amazon, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan seterusnya gitu ya. Ya, berapa banyak nih datanya? Ya ini banyak banget. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Kalian bisa pause videonya untuk melihat berapa banyak sih data yang dihasilkan dari user generated content. Ini hanya yang ada di sini ya, belum yang lain dan belum yang baru ada saat ini. Nah, di sini pertumbuhan data sangat kencang jadinya. Sehingga kalau tadi kita bahas tahun 2015, tadi kita bahas tahun 2004, sekarang kita bahas di tahun 2015 nih. Mungkin pada tahun 2004 kita melihat, wah satuan terabyte itu kayak banyak banget ya. Nah, mungkin sekarang itu satuan udah bertambah gitu ya. Ada yang namanya terabyte, ada yang namanya petabyte, exabyte, zettabyte, dan yottabyte. Ya, kalau terabyte hanya 10 pangkat 12, yottabyte itu 10 pangkat 24. Jadi berapa banyak data ya yang didefinisikan, hingga besaran terbesar dari data itu adalah yottabyte. Kalau uang besaran terbesarnya triliun ya, apa ada apa triliun ya terakhir ya, tapi nggak tahu ya. Jadi besaran terbesar data yang pasti sampai saat ini itu adalah yottabyte, di mana ini baru ada di tahun 2015. Artinya kan data banyak banget tuh di tahun 2015. Kita lihat aja di bidang astronomi deh. Ya, ada dua perusahaan besar nih. Ya, ada Sloan Digital Sky Survey sama Large Synoptic Survey Telescope. Ini sama-sama menyimpan data nih. Selama 10 tahun, Sloan Digital Sky Survey menyimpan sekitar 140 terabyte data. Lalu ada Large Synoptic Survey Telescope, ini di Chili tahun 2016. Itu 140 terabyte per 5 hari. Jadi di Sloan Digital Sky Survey ini pada tahun 2000 berlokasi di New Mexico, mereka memiliki data 140 terabyte untuk 10 tahun. Nah, pada tahun sekarang nih 2016 ya, Large Synoptic Survey Telescope ini sama-sama bidang astronomi ya, perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Dari tahun 2016 mereka mengeluarkan mereka apa bukan mengeluarkan ya, mereka menyimpan data tuh 140 terabyte setiap 5 hari. Jadi tahun 2000 140 terabyte itu dihasilkan dalam waktu 10 tahun. Tahun 2016 140 terabyte itu dihasilkan setiap 5 hari. Jadi ini bedanya jauh gitu ya. Kemudian di bidang biologi dan kedokteran ini adalah European Bioinformatics Institute menyimpan 20 petabyte data. Ya, genomic data double in size each year. Jadi setiap tahun itu data genomik ini jumlahnya menjadi 2 kali ya. Nah, data genomik ini adalah data yang merepresentasikan gen manusia gitu ya dalam bentuk digital. Seperti perusahaan yang dijelaskan tadi di tahun 2004 ya. Di mana setiap manusia itu menyimpan gen sekitar 140 giga untuk ukuran digitalnya. Jadi memang satu manusia itu menyimpan gen yang banyak ya. Ya, gen yang dia simpan tuh macam-macam ya. Misalnya kita lihat dari salah satu biometrik aja, misalnya mata gitu ya. Nah, mata ini kan bisa disimpan dalam bentuk digital ya. Contohnya
misalnya dilihat dari beberapa cara, misalnya dari gambar, dari pola dan lain-lain. Sehingga kita bisa membuat suatu hardware biometrik ya. Jadi kayak misalnya handphone, kita bisa membuka handphone itu menggunakan mata. Nah, artinya kan mata kita ini disimpan dalam bentuk digital untuk dikenali. Nah, jadi semuanya dalam tubuh manusia ini setidaknya kalau disimpan dalam bentuk digital itu ukurannya sekitar 140 gigabyte. Lalu di bidang lain nih, mobile electronic market, ini dia punya 7 billion smartphone subscription in 2015. Jadi mobile phone itu udah banyak banget ya tahun 2015 dan yang paling banyak itu adalah sosial media. Ya. Ini adalah data yang dihasilkan di internet yang jumlahnya terbesar ya sampai sekarang. Ya, di tahun 2015 kita lihat itu Google aja memproses 100 PB petabyte per hari ya dengan jumlah server sebanyak 3 juta server ya 3 million server per hari 100 PB ya tahun 2015. 2022 ya kita bisa bayangkan berapa banyak servernya sekarang dan berapa banyak tuh ya komponen memori hard disk yang mereka beli yang mereka miliki secara fisik ya dan disimpan di tempat yang sangat besar dan luas sekali pastinya. Lalu Facebook mengakses 300 petabyte data dari user per hari. Wah, banyak banget ngapain aja di Facebook. Jadi per hari itu 300 petabyte data. Lalu YouTube di tahun 2015 memiliki 1000 petabyte video storage. Wah, banyak banget ya video yang ada di YouTube 2015 ya. Mulai 2016, 17 ada yang namanya konten kreator dan seterusnya. Lalu masa pandemi kemarin ya kita bisa bayangkan berapa banyak tuh sekarang storage-nya YouTube ya, yang semua video dari awal dia berdiri itu dia masih simpen ya dalam data store-nya mereka. Itu banyak banget kan. Dan kita tahu YouTube juga gratis ya, artinya videonya pun kita bisa capture sebenarnya. Oke, sudah bisa dibayangkan ya, segala macam data mulai dari data yang bentuknya nomor, angka, bentuknya string, kata-kata, bentuknya gambar, bentuknya video, suara dan lain-lain itu di internet sangat berlimpah sekali gitu ya. Bahkan kalau kita ngomongin satu objek aja, misalnya kita ngomongin handphone, handphone ini bisa digambarkan dengan picture ya, dengan suara dalam bentuk narasi, dengan kata-kata teks, dengan dan seterusnya. Dengan video pun bisa gitu ya. Jadi untuk menjelaskan satu data aja bentuk datanya bisa macam-macam. Nah, di sini ada definisi dari data mining ya, definisi resminya. Yang pertama itu data mining adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih dari teknik-teknik pembelajaran komputer atau machine learning. Nah, jadi data mining ini menggunakan teknik machine learning gitu ya. Di mana kalau teman-teman mendapatkan machine learning ini ada di KBKAIG atau ada sebagian mata kuliah artificial intelligence atau AI ya yang membahas sedikit tentang machine learning. Dan digunakan untuk menganalisa dan mengekstraksi knowledge secara otomatis. Jadi digunakan untuk menganalisa dan mengekstraksi knowledge secara otomatis dari data gitu ya. Jadi ada data menggunakan machine learning diekstraksi knowledge-nya dan dianalisis. Lalu data mining merupakan proses iteratif dan interaktif. Nah, kenapa dia bilang iteratif? Karena kalau kita ingin kita ingin membaca data, data yang kita baca hari ini dengan data yang kita baca lima hari lagi itu bisa beda kesimpulannya gitu ya. Karena memang data yang banyak dan data yang secara volume dia besar, secara variasi dia banyak dan secara velocity ya terkumpulnya data dalam satuan detik itu juga sangat banyak. Maka dia menjadi proses yang iteratif dan interaktif untuk menemukan pola atau model yang baru, bermanfaat dan dimengerti dalam suatu database yang sangat besar atau masif database. Artinya saya punya data yang banyak, saya simpan dalam masif database dalam bentuk yang memang diinginkan oleh data mining, lalu saya lakukan proses iteratif dan interaktif untuk mencari pola ya, atau membuat suatu model
di mana model itu nanti akan bisa bermanfaat dan digunakan. Kemudian ada definisi yang ketiga, ya data mining merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Nah, di sini dia mengartikan data mining secara harafiah ya. Data mining ya, menggali data. Jadi diibaratkan data itu adalah tanah yang tidak memiliki arti kalau kita hanya lihat saja ya, yang dia bilang diketahui secara manual. Kemudian kita perlu gali. Ya istilah mining di sini kalau pelakunya itu kita sebut miner ya. Miner itu adalah suatu penggali tambang emas, tambang berlian dan lain-lain ya. Kalau tukang gali kubur itu bukan miner namanya. Artinya mereka itu menggali tanah yang dilihat kotor dan tidak berharga untuk dicari dalam tanah ini ya terdapat sumber emas dan emasnya itu kemudian diambil ya sehingga menjadi berharga. Jadi ibaratnya data itu dianggap sebagai tanahnya, kemudian digalilah data itu sehingga membentuk suatu pengetahuan di mana pengetahuan dari data itu yang dianggap sebagai hal berharga ya. Lalu definisi yang terakhir ya data mining menggunakan berbagai perangkat lunak analisis data untuk menemukan pola dan relasi data agar dipergunakan untuk membuat prediksi dengan tepat. Jadi di sini data mining itu intinya adalah membuat atau menemukan suatu pola ya. Kalau dari teman-teman AIG ada mata kuliah pengenalan pola nanti khususnya tapi kalau di anak DSE untuk pola itu diperkenalkan di data mining. Karena data mining AIG dan DSE dapat ya. Nah, zaman sekarang itu kita tidak ragu lagi tentang teknologi data mining. Mungkin kalau zaman dulu itu data mining teorinya udah ada, teknologinya belum nyampe gitu ya. Jadi kalau zaman saya kuliah aja ya tahun 2012 waktu saya S2 lulus 2014 itu saya bikin tesis ya, tesis saya tentang data mining itu kalau aplikasinya di running hari ini hasilnya keluar 3 hari lagi gitu ya. Jadi lama banget. Itu sama kayak saya S1 deh ya. Saya S1 juga sama, ya S1 juga topiknya data mining. Itu ketika saya running ya, waktu itu topiknya clustering, saya running aplikasi saya dengan laptop saya running hari ini jadinya 5 hari. Jadi 5 hari ke depan baru kemudian hasilnya ada. Jadi lama banget emang ya. Nah mungkin kalau zaman sekarang bisa lebih cepat walaupun memang datanya lebih banyak ya. Artinya ya bisa lebih cepat dengan data yang kurang lebih sedikit. Kalau datanya banyak ya lama juga sih sebenarnya. Nah, jadi kebutuhan data mining itu pada awalnya memang dikeluarkan untuk kebutuhan bisnis, udah pasti gitu ya. Nah, kemudian data transaksi yang sangat besar tadi, kemudian banyak banget yang kita bisa gali dari kumpulan data, baik dalam internal organisasi dan eksternal, ya tujuannya sih untuk mendukung atau membuat solusi bisnis ya dalam hal pendukung keputusan. Nah, ini masih ingat ya data apa gambar yang ini ya, ada data, informasi, pengetahuan dan kebijakan. Nah, ini dicontohkan misalnya saya punya data absensi pegawai. Ya, apabila data absensi pegawai hanya saya simpan saja, maka saya tidak mendapatkan apa-apa di situ ya. Kemudian saya ubah tuh ya data absensi pegawai menjadi informasi, yaitu jadi rekap kehadiran pegawai. Saya rekap tuh kehadirannya. Ya, berarti kalau direkap artinya saya memiliki suatu informasi ya, ada yang telat, ada yang sakit, berapa hari dalam sebulan dan lain-lain. Nah, tapi hanya sebatas informasi saja, saya belum bisa mendapatkan knowledge dari informasi itu. Kalau saya mau menangkap knowledge, berarti saya harus mencari pola tadi kan, sesuai dengan definisi data mining. Ya. Pola apa yang saya mau cari dari absensi pegawai, yaitu pola kebiasaan datang dan pulang pegawai. Kemudian saya membuat kebijakan penataan jam kerja pegawai. Nah, misalnya sebagai contoh nih, kalau saya punya perusahaan di Jakarta, itu biasanya pegawai saya itu masuknya jam 10 pagi, padahal harusnya jam kerja itu jam 8 gitu ya. Kemudian tiap hari Jumat itu ternyata pulangnya selalu lebih cepat, jam 2 siang. Padahal kerjanya harus sampai jam 5. Nah, itu kan pola tuh. Ya. Sementara memang kalau saya paksa ke pegawai saya, Senin harus tetap masuk jam 8, Jumat tetap harus balik jam 5, maka mereka akan tidak happy gitu ya dalam bekerja karena ada paksaan.
Nah, bagaimana caranya saya membuat suatu kebijakan mengenai jam kerja pegawai ini agar setiap pegawai saya itu tetap happy dan mereka tidak mereka bisa tetap pulang datang ke kantor jam 10 tiap hari Senin dan pulang, lebih cepat di hari Jumat. Nah, ternyata saya lihat, apa sih masalahnya? Oh, ternyata pegawai saya itu banyak yang tinggalnya di Bekasi atau Depok gitu ya. Artinya mereka mungkin ada juga yang dari Bandung sehingga seminggu sekali mereka bekerja dan kembali lagi ke rumah mereka di kota, mereka masing-masing. Nah, itu yang menyebabkan mengapa mereka itu kalau hari Senin selalu datang jam 10 karena berebut gitu ya di jalan dengan orang lain yang memiliki perilaku sama dan mereka lebih cepat pulang hari Jumat karena memang mereka takut ya macet di jalan dengan perilaku orang yang sama juga gitu ya. Nah, artinya kan mereka punya punya masalah dan organisasi wajib untuk menyesuaikan. Oke, saya bisa bikin tuh ya kebijakan menata jam kerja pegawai. Artinya nanti di Selasa sampai dengan Kamis jam bekerjanya ditambahin gitu ya. Walaupun memang selama seminggu itu kan kewajiban bekerja itu 40 jam. Dengan adanya kebijakan baru, mungkin jam kerja itu menjadi 38 jam gitu ya. Artinya ada 2 jam yang tidak efektif tapi bisa dimaklumi mengingat aturan yang kalau itu dikeluarkan itu bisa membuat semua, atau mayoritas dari karyawan itu happy atau senang gitu ya. Nah, itu yang namanya, kebijakan yang diambil dari pengetahuan. Kalau kebijakan hanya diambil dari data itu nggak bagus hasilnya, dari informasi juga kurang. Nah, tapi kalau dari kebijakan itu kalau dari pengetahuan maka kebijakan itu bisa untuk diterapkan dan diterima oleh sebagian besar ya dari, populasi yang ada di situ gitu ya. Ya, kita kan tahu yang namanya kebijakan ya. Tidak semua orang suka dengan kebijakan, tapi kita harus membuat suatu kebijakan gimana caranya agar mayoritas setidaknya 90% yaitu menyukai kebijakan kita. Nah, dalam data mining sendiri ada beberapa ilmu terkait ya yang kemarin pernah dijelaskan juga di pertemuan pertama, ini versi lengkapnya gitu ya. Database, information science, high performance computing, mungkin di DSE tidak dapat ya, kalau di AIG itu nanti belajar pakai high performance computing ini deep learning gitu ya. Kemudian ada visualization, machine learning, statistik, artificial neural network ini di AI, terus ada mathematical modeling, information retrieval, information extraction dan pattern recognition. Nah, ilmu terkait data mining ini tidak semuanya dipakai dari A sampai Z ya, hanya beberapa bagian saja dari database dan lain-lain ini yang digunakan di data mining. Nah, sebagai contoh misalnya dari information retrieval apanya sih yang dipakai? Yang dipakai itu adalah data extraction-nya, ya. Mulai dari natural language, structuring data, web, dan lain-lain. Kemudian dari AI dan machine learning, apa saja sih yang dipakai? Yang dipakai itu hanya learning-nya aja, mulai dari metode neural network, decision tree, fuzzy, dan lain-lain. Hanya learning-nya aja. Lalu dari statistik, apanya yang digunakan? Tidak semua statistik, tapi hanya statistik yang basic atau dasar saja. Terkait data selection, result atau presentation, dan evaluasi. Sama seperti yang kita jelaskan kemarin ya, paling statistik itu kita hanya pakai ya mean, median, modus, standar deviasi, varian, dan lain-lain. Ya hanya basic. Kemudian untuk database yang dipakai apa? Yang tergolong data besar, large data, data normalization, OLAP, dan lain-lain. Jadi tidak semuanya dipakai. Nah itu eh, bisa kita kumpulkan ya sebagian ilmu pengetahuan ini menjadi data mining di tengah-tengah. Nah, dalam data mining ada 2 tujuan utama ya yang kita bisa gunakan. Jadi data mining itu digunakan untuk prediksi dan digunakan untuk deskripsi. Prediksi itu artinya kalau saya punya data nih gitu ya. Nah, lalu saya ingin prediksi data selanjutnya apa? Nah, itu namanya prediksi ya. Kalau deskripsi itu artinya ini saya punya data, lalu saya ingin baca nih data ini, apa maksudnya? Itu namanya deskripsi. Nah, kemudian di prediksi ini ada 2 metode yang nanti akan kita pakai, klasifikasi dan regresi. Nah, mungkin untuk regresi lebih detailnya ada di mata kuliah metode numerik ya, yang kalau tidak salah teman-teman juga lagi ngambil di semester ini. Ya ada metode Deret Taylor, ada regresi linear, non linear dan seterusnya itu digunakan untuk memprediksi sebenarnya. Nah, prediksi regresi itu menggunakan model matematik ya, menggunakan persamaan.
Lalu ada klasifikasi ini yang kita akan bahas banyak nanti gitu ya. Model matematik pun ada di sini seperti model peluang dan pohon. Lalu ada model yang lain ya, ada persamaan matematik juga di klasifikasi. Kemudian di metode deskripsi kita akan membahas mengenai klasterisasi dan asosiasi. Nah, untuk pola mungkin tidak akan banyak dibahas. Kalau di AIG itu nanti ada pengenalan pola, yaitu adalah metode deskripsi sebenarnya yang dipakai di AI dan di data mining. Cuman nanti di mata kuliah data mining kita jelaskan sedikit tentang pola, tapi akan lebih banyak ke klasterisasi dan asosiasi. Nah, data mining diterapin buat apa sih? Buat banyak hal gitu ya. Bisa untuk memprediksi harga saham, memprediksi lulusan tepat waktu di Unjani, memprediksi pelanggan yang memiliki potensial, memprediksi apapun gitu ya, itu bisa dipakai. Atau mendeteksi spam email, terus membuat promosi untuk produk, lalu membaca dan mengidentifikasi layanan kesehatan yang memang diperlukan bagi banyak orang dalam suatu rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, yang paling simpel adalah aplikasi teman-teman gunakan, aplikasi Gojek, ya, Uber, e-commerce yang teman-teman gunakan itu sudah menggunakan teknologi data mining semuanya, ya. Artinya mereka tidak hanya menggunakan teknologi transaksional database biasa seperti CRUD, tapi di dalamnya itu mereka gunakan juga teknologi untuk analisis data termasuk teknologi yang menerapkan machine learning dalam data mining, ya. Ya, sehingga ada aplikasi yang bisa mengetahui selera kalian, rekomendasi makanan yang cocok untuk kalian dan seterusnya gitu ya. Nah, itu semuanya adalah implementasi daripada data mining. Nah, ini adalah data mining task and rules in general. Jadi semakin ke atas itu akan memiliki nilai tambah dalam penentuan business decision, ya. Misalnya nih ya, decision making hanya diambil dari data resource dan data preprocessing aja, itu biasanya yang menggunakan adalah DBA, maka pengambilan keputusannya ya masih kurang begitu baik gitu ya. Lalu di atas lagi data exploration dan data mining ini dieksekusi oleh data scientist itu membuat value terhadap keputusan bisnis makin baik. Kemudian diwakili dengan data representation, jadi datanya itu ditampilkan dalam bentuk grafik oleh bisnis analis, itu akan semakin membuat ya para end user untuk mengambil keputusan yang di atas ini semakin bernilai keputusannya. Nah, maka pada zaman sekarang gitu ya diketahui banyak banget perusahaan yang sudah menerapkan data mining dalam perusahaan mereka dan saran yang mereka ambil lalu apa turn off strategi bisnis yang mereka ambil itu sangat cepat sekarang gitu ya karena mereka menggunakan teknologi dan masa hidup perusahaan mereka pun akan makin lama. Ya bisa jadi kayak Samsung itu karena mereka udah menggunakan teknologi yang tepat, bisa jadi 5.000 tahun lagi gitu ya Samsung itu masih ada di dunia gitu ya. Karena memang dengan menggunakan teknologi mereka itu bisa mempertahankan bisnis perusahaannya sampai 1.000 tahun ke depan, ya. Jadi memang teknologi data mining ini berkembangnya juga sama ya secara eksponensial ya, didukung dengan machine learning, AI dan lain sebagainya. Nah, data apa aja yang bisa diolah di data mining? Semua data ya. Mulai dari data yang berasal dari database, data warehouse, dari database transaksional, data stream, data sensor, ya sekarang kan ada teknologi untuk IoT ya, menggunakan sensor lalu diproses menggunakan machine learning ya. Terus ada data time series misalnya untuk memprediksi harga saham, harga emas itu time series data. Kemudian ada data temporal, ada data sequence dan lain-lain ya. Terus di sini ada data spasial. Spasial itu berarti data yang memiliki ruang waktu ya. Ya, spasial itu data yang memiliki ruang ya. Jadi misalnya kayak ada titik koordinat ya, letak geografis dan lain-lain. Kemudian ada spasio-temporal, itu data yang memiliki ruang dan waktu. Jadi kayak kalau kita ngomongin gunung, ketinggiannya hari ini sama besok itu bisa beda dan seterusnya, itu data spasio-temporal. Data multimedia ya, video, gambar, lagu dan lain-lain, data teks dan data yang berasal dari internet. Nah, saat kita ingin melakukan suatu proses analisis menggunakan teknik data mining, maka ada diperkenalkan yang namanya metode KDD gitu ya.
Nah, metode KDD ini akan fokus pada sains ya di data mining. Kalau kita ingin membuat produk ya, maka gunakan Krips DM namanya. Jadi itu difokuskan untuk membuat produk data mining. Nah, KDD ini nanti akan berhubungan dengan serangkaian proses dari awal sampai nanti akhirnya data itu menjadi suatu knowledge ya. Mungkin masih ingat gambar ini? Gambar ini waktu itu kita bahas di awal pertemuan ya terkait dengan materi apa saja sih dalam data mining yang akan kita pelajari. Jadi ada data mentah, nanti akan ada proses selection menjadi target data, kemudian dari target data ada namanya proses pre-processing menjadi pre-process data, kemudian ada proses yang namanya transformation menjadi transform data, lalu akan ada proses yang namanya data mining dengan segala metodenya yang nanti akan kita pelajari, dan dia akan menjadi pattern atau pola, lalu pattern itu nanti akan diinterpretasi dan dievaluasi sehingga dia menjadi knowledge. Nah, yang pertama itu adalah proses selection. Jadi dari data yang tadinya mentah itu akan dipilih mana data yang memang dibutuhkan untuk kita mencari knowledge yang kita inginkan. Jadi pertama itu kan kita punya data nih. Ya, data ini kita mau ngapain? Nah, kita tentukan dulu kita mau prediksi atau mau kita deskripsi gitu ya. Nah, lalu nanti kalau kita ingin prediksi mana saja atributnya misalnya yang ingin kita pakai untuk prediksi dan seterusnya. Itu namanya tahap selection. Lalu di tahap preprocessing itu masalah cleaning data gitu ya. Kan kita tahu bahwa data di dalam dunia nyata, misalnya kita ambil contoh data dalam database transaksional itu bisa jadi ada yang hilang, ya ada yang kurang, ya artinya data yang kita sebutkan itu sifatnya kotor, maka harus dibersihkan dulu. Nah, adanya data-data yang misalnya duplikasi, data yang hilang, ya atau data yang misalnya sifatnya noise, noise itu adalah data yang isinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu namanya noise gitu ya. Contoh misalnya ada mahasiswa IPK-nya 4,2 kan nggak ada tuh IPK 4,2 gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai data noise. Ya artinya kita nanti akan mengumpulkan data, memperbaikinya sesuai dengan apa yang memang akan dilakukan di data mining dan seterusnya itu di tahapan ini. Kemudian ada proses transformation ini merubah bentuk data tanpa mengubah maknanya nanti. Ya misalnya ada salah satu metode di data mining yang hanya bisa di-input dengan data yang sifatnya numerik aja. Maka kalau saya punya data yang apa, sifatnya kategori itu nggak bisa, jadi harus saya ubah dulu dalam bentuk numerik dan lain-lain. Nah, jadi ada proses transformasi dulu dari data yang ada, yang kemudian dicocokkan ke dalam teknik data mining yang dipakai. Nah, teknik data mining yang nanti akan dipakai, yang kita akan bahas banyak adalah klasifikasi, clustering, dan asosiasi, ada 3. Mungkin nanti klasifikasi kita akan bahas 2 metode, ya, clustering 1 metode, dan asosiasi 1 metode aja. Lalu nanti akan ada text mining juga kita akan perkenalkan di dalam mata kuliah data mining ini ya. Lalu ada tahap interpretasi dan evaluasi. Kalau kita ngomongin cluster maka interpretasinya menggunakan grafik ya untuk membaca data. Atau kalau kita ngomongin prediksi maka kita akan mencari akurasi. Akurasi itu artinya menyesuaikan ya bagaimana model yang dibangun tadi tentang memprediksi data yang ada dengan yang nanti diprediksi terhadap data yang baru. Atau kita bisa juga catat errornya ya dalam bentuk precision, recall, dan F-score. Jadi ada persamaannya nanti gitu ya. Artinya kita akan melihat apakah pola yang didapatkan tadi bertentangan atau tidak dengan fakta atau hipotesa yang kita udah definisikan sebelumnya. Jadi itu tahapan-tahapan data mining di mana kalau nggak salah sebelum UTS itu kita masih sampai data selection dulu ya. Nanti setelah UTS kita akan banyak bahas dari awal ya, dari data selection, pre-processing, transformation, dan seterusnya. Baik, itu saja mungkin ya video kali ini. Terima kasih terhadap teman-teman yang udah menonton sampai dengan akhir. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.